got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sodari wa yassirli amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak, seperti yang Ustadz bilang pada minggu kemarin, untuk minggu ini kita akan belajar tentang al-sihah. Nah, jadi pada Ad-Dur As-Tsani, pembelajaran kedua, yaitu materi kita ini tentang al-sihah. Apa sih Ustadz arti al-sihah? Nah, jadi al-sihah itu artinya adalah kesehatan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang al-sihah, yang artinya adalah kesehatan. Nah, pertama kita akan belajar tentang kosakata. Nah, jadi di sini Ustadz dan Ustadz Hesim akan menjelaskan kepada anak-anak apa saja kosakata dalam al-sihah, kesehatan. Nah, mungkin contohnya seperti dokter. Bahasa Arab dokter itu apa? Kemudian apa sih bahasa Arab yang biasa dipakai dokter itu? Yaitu teleskop. Nah, dan segala macam. Kemudian yaitu kita akan sedikit membahas tentang hiwar, ya, percakapan. Nah, jadi ketika anak-anak sudah mengetahui kosakata bahasa Arab, anak-anak dapat melakukan percakapan, mungkin dengan kawan sebangkunya, atau mungkin dari anak-anak ini mempunyai keluarganya, misalnya keluarganya dokter. Nah, boleh tuh coba pelajari. Bahkan mungkin kalian nanti bisa mengajarkan kepada mereka bahasa Arab dan percakapan, kosakata dan percakapan tentang bahasa Arab. Kemudian yaitu ada huruf jar dan huruf athof. Dan terakhir yaitu adalah tindak. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung membahas tentang kosakata bahasa Arab tentang al-sihah, yang artinya adalah kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang kosakata kesehatan, di sini Ustadz akan membagi dua hal, yaitu gambaran besarnya apa sih kata konsep atau manfaat kita untuk mempelajari kesehatan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi di sini Ustadz dan Ustadz Hesim membagi dua hal, yaitu yang pertama tindak tutur. Nah, yang kedua ada gramatika atau biasa disebut al-qaidah. Qaidah itu adalah kaidah-kaidah. Untuk kaidah-kaidahnya nanti anak-anak tahu bagaimana sih kaidah-kaidah al-sihah yang artinya kesehatan dalam bahasa Arab. Nah, pada poin ini Ustadz akan menjelas tentang yang pertama yaitu tindak tutur. Nah, apa sih manfaat kita untuk mengetahui tindak tutur? Yaitu kita ketika pembelajaran ini selesai, anak-anak bisa menanyakan kondisi kesehatan dengan berbahasa Arab. Nah, misalnya anak-anak di sini mempunyai teman atau mungkin biasa di teman online kalian, seperti kalian bermain Mobile Legends, Free Fire, Dota dan sebagainya, macam. Kalian mendapat teman-teman dari luar negeri, mungkin dari Bangladesh, Mesir dan segala macam. Nah, ketika di situ kalian mengetahui bahwasannya mereka dalam kondisi itu sedang sakit misalnya. Nah, di situ anak-anak bisa menuturkan, menanyakan kondisi kesehatannya, dan jika dia demam misalnya, kalian bisa mendoakannya bagaimana itu. Dan ketiga yaitu ada memberi saran menjaga kesehatan. Nah, kalian bisa menasehatinya bagaimana sih itu untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi ketika kalian ingin call atau open mic,
misalnya di game Mobile Legends dan kawan kalian itu misalnya berasal dari Bangladesh, nah yang mana terkenal dengan menggunakan bahasa Arab pada bahasa umumnya, bahasa nasional mereka. Nah di situ kalian bisa tuh call ataupun mic dengan memberi saran untuk menjaga kesehatan mereka. Setelah kalian mempelajari tentang bahasa Arab, percakapan, kosakata dan segala macamnya tentang kesehatan. Kedua yaitu ada gramatika. Nah, seperti yang Ustadz sebutkan sebelumnya adalah gramatikal ini artinya al-qaidah yang artinya kaidah-kaidah. Dalam di sini Ustadz dan Ustadz Isim mereka menjadi dua, yaitu ada kaidah huruf jar dan kaidah huruf ataf. Nah, selanjutnya kita langsung saja membahas tentang kosakata. Pada kosakata ini Ustadz dan Ustadz Hasim membagi menjadi 3 part, yaitu part 1. Nah, untuk part 1 itu Ustadz langsung yang akan membahas. Nah, yang pertama yaitu ada tobib. Nah, di sini ada tobib dan jamak dari tobib itu atba. Nah, Ustadz, apa sih arti dari jamak itu? Nah, jamak ini pada umumnya itu jika kalian ingin menyebut orang itu dengan skala banyak. Misal dalam suatu forum atau dalam suatu ruangan itu kalian menemui yang namanya misalnya ada kumpulan para dokter di situ. Nah, disitulah gunanya kata jamak. Jadi kalian tidak nyebutnya kayak gini, misal nazar tuh kasirun tobibun fil matbah misalnya, ndak seperti itu. Nah, tapi kalian bisa menyebutnya dengan jamak dari tobib itu apa? Nazar tuh atba. Nah, aku melihat para dokter. Nah, kalau udah pakai para berarti di sana terdapat 2 atau 3 orang dokter, yang artinya lebih dari 1. Nah, seperti itu. Bahasa Arab yang kedua yaitu ada penyadatut. Nah, yang artinya adalah klinik. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu di daerah kita tersendiri ada klinik terdekat. Nah, jadi kalian boleh tuh untuk menerapkan dan agar bahasa Arabnya tidak lupa, kalian ubah klinik niyadatun. Nah, boleh tuh diterapkan ketika kalian di masyarakat. Bahasa Arab yang kelas selanjutnya yaitu adalah kosakata tentang apotek. Maaf, yang arti apotek. Yang artinya adalah soidaliyatun, apotek. Nah, seperti yang kita tahu di daerah kita juga banyak itu apotek-apotek terdekat, mungkin samping rumah kalian atau di depan rumah kalian. Nah, agar bahasa Arab ini kalian tidak lupa dan selalu kalian ingat, boleh kalian untuk menerapkannya. Seperti ketika kalian ingin belanja di apotek itu kalian gunakan sebagai itu kosakata bahasa Arab ini soidaliyatun. Nah, selanjutnya ada mustashfa yang artinya rumah sakit. Nah, bahasa Arab yang selanjutnya yaitu ada maridun, jamaknya mardo. Nah, yang artinya orang sakit. Nah, jamak udah Ustadz jelaskan tadi bagaimana. Nah, misalnya jika kalian menemui banyak orang sakit atau di kelas kalian mungkin banyak yang sakit, baik itu pilek dan segala macam, kalian tidak perlu lagi menyebut kasirul maurid, tidak, kalian fil fasal mardo itu. Nah, berarti di situ orang sudah tahu artinya ternyata di kelas kalian banyak orang yang sakit. Bahasa Arab yang selanjutnya adalah ada mumarridotun, jamaknya mumarridot, yang artinya adalah perawat perempuan. Nah, kok ada perawat perempuan sih, Ustaz? Nah, jadi anak-anak, dalam bahasa Arab itu mungkin kalian salah satu dari kalian ada yang berasal dari pesantren misalnya. Nah, di situ ada tuh dibahas tentang muzakkar dan muannas. Nah, jadi mumarridotun itu untuk perawat yang muannas, artinya untuk perawat yang cewek.
Nah, selanjutnya yaitu ada kosakata tentang mumarridoh atau jamaknya mumarridun. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang perawat perempuan. Nah, kalau mumarridun ini adalah perawat untuk yang laki-laki. Bahasa Arab yang terakhir atau kosakata yang terakhir yaitu ada tobibatun yang artinya dokter perempuan. Selanjutnya kita lanjutkan ke part 2, kosakata part 2 yaitu gejala dan alat medis. Nah, apa saja sih? Langsung saja yang pertama yaitu ada tu'alun yang artinya batuk. Untuk bahasa Arab yang kedua ada zukamun yang artinya pilek. Bahasa Arab yang ketiga ada sudah yang artinya pusing. Dan bahasa Arab yang ketiga itu adalah humam yang artinya demam. Dan selanjutnya ada doktut dami, tekanan darah. Selanjutnya ada al-amul, jamaknya al-ab yang artinya rasa nyeri. Kemudian ada iltihabi, radang. Kemudian lagi ada ishal yang artinya diare. Nah, ya selanjutnya ada wasfatun tobibah, resep dokter. Selanjutnya ada sama'atun yang artinya stetoskop. Nah, stetoskop yang biasa dipakai dokter itu yang di leher. Nah, itu artinya adalah sama'atun. Kemudian ada mikyahul hararah yang artinya termometer. Nah, alat ini juga sering dipakai dokter. Nah, bahasa Arab yang terakhir yaitu darajatul hararah, yaitu suhu tubuh. Untuk kosakata yang selanjutnya yaitu ada part 3 tentang obat, kata kerja, dan ungkapan. Nah, untuk mufradat part 3 ini akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Isim. Kepada Ustadz Muhammad Isim, Ustadz persilahkan. Tafadhal Ustadz. Saya. Jadi anak-anak kita lanjut ke kosakata kerja dan ungkapan. Itu di sini ada habbatun atau jamaknya hububun yang artinya yaitu butir atau kapsul. Yang selanjutnya yaitu ada kursun yang artinya yaitu tablet, sama kayak obat butir gitu, butiran atau pil juga disebut dengan tablet, yang mana jamaknya yaitu akrosun dari kursun, jamaknya akrosun. Selanjutnya yaitu ada bahasa Arabnya obat. Apa sih bahasa Arabnya obat? Yaitu dawaun yang mana artinya itu obat, artinya obat. Yang jamaknya yaitu adwaun. Selanjutnya yaitu ada yafhasun yang mana artinya itu memeriksa. Yafhas, memeriksa apa Ustaz? Di sini kan kita membahas tentang penyakit dan ada kita tadi menyebut tentang dokter. Siapa sih yang diperiksa? Yang diperiksa yaitu pasien atau yang orang sedang mengalami penyakit. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada yash'uru. Yash'uru nih merasakan. Nih pasien nih merasakan sakit apa? Contohnya kayak penyakit demam, pusing. Yash'ur contohnya yash'uru bisuda. Saya merasakan sakit pusing gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada huknatun yang jamaknya hukun, artinya suntikan. Nah, suntikan tuh biasanya yang buat suntik tuh. Nah, tahu kan nyuntik apa tuh? Nah, selanjutnya yaitu ada syifaun ajilun. Syifaun ajilun, artinya semoga lekas sembuh. Ini biasa dokter nih
ngasih nasihat ke pasiennya, semoga lekas sembuh ya kak, ya dek, ya ma, ya bapak, nah, gitu. Tentunya itu ada yastarihun. Yastarihun yang artinya beristirahat. Dokter tuh biasa ngasih peringatan ke pasiennya tuh jangan banyak gerak, jangan banyak kerja sebelum sembuh total, jadi istirahat dulu. Yang selanjutnya itu yasifu dawaun, meresepkan obat. Nah, siapa yang meresepkan? Yaitu at-tabibun, dokter. Tak mungkin lah pasien yang resepin obat nih kan. Yang jelas yaitu tabib, dokter. Nah, jadi sekian tentang obat atau kata kerja dan ungkapan anak-anak. Selanjutnya yaitu kita tentang membahas al-fil iyadati. Apa artinya Ustaz? Di klinik. Jadi kita akan membahas atau hiwar tentang di klinik, yang mana akan disampaikan oleh kami berdua sama Ustaz Ana dan juga Ustaz Ihyamuddin. Ya Ustaz, kita berbicara tentang di klinik. Baik, boleh Ustaz. Langsung saja ya anak-anak. Nah, pertama pada hiwar ini akan Ustadz mulaikan, yaitu yang pertama ada Sobahul khair ya Hasim. Yaumu tash'urul al-yawm. Sabahun nur ya doktor, ash'uru bis-suda'i wal humma mundu yaumil ansi. Hal tash'uru bil akhrafi jismik. Naam, ash'uru bi'alamin fi halqi wa bisu'alin khafifin. Hasanan, tafaddalu tashrih ala hada sariri li afhasub. Selanjutnya percakapan atau hiwar yang part 2. Nah, di sini akan dimulaikan oleh Ustadz. Tadi kan Ustadz udah nanya tuh, Ustadz dia tuh nanya sama Ana tentang sakit dan juga memberi tempat untuk istirahat. Jadi Ana jawab, syukron ya dokter. Nah, lanjut Ustadz. Laisa indakal tihabun khotirun walakin darajata hararatik martafi'atun qalilan. Mada yajibu alayya an af'ala ya dokter? Sa'aktubu laka wasfata tibyatun wa alaika an tadhhaba ila saydiliyah li shira'id dawa. Syukran jazilan ya dokter. Shifa'un ajilun insyaallah. Syafaqallah, afwan ya Yusuf. Nah, jadi anak-anak itu adalah percakapan bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf jar. Nah, pada huruf jar ini Ustadz langsung yang akan menjelaskan tentang apa itu huruf jar. Nah, huruf jar adalah huruf-huruf tertentu dalam tata bahasa Arab atau nahwu yang berfungsi untuk mengerjakan atau mengubah harokat akhir kata benda isim. Setelahnya menjadi majrur, umumnya berharokat akhir kasrah. Nah, dalam huruf jar ini mempunyai beberapa aturan, yaitu satu, hanya masuk pada kata isim atau kata benda. Kedua, harus mengubah kata harokat akhir. Isim yang terletak langsung setelah huruf jar disebut isim majrur. Tanda dasar dari majrur adalah harokat kasroh. Nah, untuk jelasnya, Ustadz langsung menjelaskan bentuk-bentuk dan apa saja huruf-huruf jar. Nah, di sini dalam PPT ini Ustadz sudah melampirkan beberapa huruf jar, yaitu ada min, ila, an, ala, fi, kalibi. Min artinya dari sebagian. Nah, di situ ada contoh kalimat tuh. Tadi seperti penjelasan Ustadz, ada kharajatu minal mustashfa. Nah, lanjut lagi yaitu misalnya ila, penggunaan pada ila. Nah, dhabata ila tabib.
Kemudian contoh yang untuk an, contoh kalimat untuk an ada sa'alat tabibu anil almi. Selanjutnya anak-anak bisa lihat dan nah, kemudian yaitu ada huruf jar. Nah, untuk huruf huruf atof. Nah, untuk huruf atof ini akan langsung dijelaskan oleh Ustadz Hesib. Jadi anak-anak terkait huruf atop di sini kita harus mengetahui apa sajakah huruf-huruf atop itu. Nah, di sini ada kami lampirkan contoh. Ada huruf waw, fa, summa, au, am, la, lakin, bal. Nah, jadi semua ini disebut dengan huruf atop. Dan juga di sini huruf di sini juga memiliki arti yang mana artinya waw artinya dan, fa artinya maka, summa artinya kemudian, au atau, am atau tanya, la bukan atau tidak, lakin akan tetapi, bal bahkan melainkan. Jadi anak-anak, gimana sih cara pembuatan kata dalam menggunakan huruf ataf? Contoh dari huruf waw. Contoh di sini jaa at-tabibu wal mumarridatu. Di mana huruf atofnya Ustaz? Nah, di waw. Jadi di sini kenapa di sini disebut huruf ataf? Dibaca dhamma karena di sini ada huruf ataf yang mana ataf mengikuti ma'tuf ilaihnya. Di sini mana atofnya dan mana ma'tuf ilaihnya Ustaz? Ma'tuf ilaihnya dari kalimat jaa at-tabibu wal mumarridatu. Di sini at-tabibu yang disebut ma'tuf ilaih, sedangkan al-mumarridatu disebut dengan atof karena kalimat di sini atof adalah mengikuti ma'tuf ilaihnya. Karena dikarenakan atof ma'tuf ilaihnya berharokat dhamma, maka atofnya diberi harokat dhammah juga. Dan juga selainnya, contoh kita ngambil dari kalimat lakin atau bal. Contoh masyarabtu dawa'ah bal ma'ah. Saya tidak meminum obat tetapi air. Di sini mana set huruf atofnya? Di sini bal. Tanda huruf atofnya akan set tadi ma'tuf ilaih itu atof itu mengikuti ma'tuf ilaihnya. Contoh harokat ma'tuf ilaihnya itu fathah, maka ma'tufnya juga diberi harokat fathah. Jadi al-ma'a. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham terkait huruf atof dan juga contoh-contohnya? Baik. Nah, Toib Ustadz Hesib atas penjelasannya, Masya Allah ya, mungkin sudah jelas sekali tadi penjelasan dari Ustadz Hesib. Nah, selanjutnya Ustadz dan Ustadz Hesib akan memberikan kalian tadribat. Nah, tadribat ini ada latihan. Nah, latihan dalam artian yaitu tugas untuk kalian di rumah. Nah, tugas itu yang pertama tolong catat ya anak-anak. Yang pertama itu tadribat isi huruf jar. Nah, jadi pada hari ini tugas kalian yang pertama yaitu melengkapi kalimat rumpang dengan huruf jar yang tepat. Sudah dicatat? Oke. Ya, itu tugas yang kedua. Selanjutnya adalah melengkapi kalimat rumpang dengan huruf atof yang tepat. Perlu diulangi? Oke, terulangi ya. Yang tugas kalian yang kedua adalah melengkapi kalimat rumpang dengan huruf atof yang tepat. Nah, nomor 3 yaitu menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang benar. Nah, karena kalian ini sudah kelas 11 nih, pasti bisa dong hal yang mudah kayak gini. Oke. Dan tugas kalian terakhir yaitu adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks hiwar fil iyadah. Oke. Sudah dicatat? Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ustadz ucapkan terima kasih. Mungkin langsung saja closing statement langsung saja Ustadz berikan kepada Ustadz Hesib. Silahkan Ustadz, closing statement Ustadz.
Jadi anak-anak apakah sudah paham semua atau sudah dicatat? Jadi pelajaran tadi kita belajar tentang kosakata dan juga huruf jar dan juga huruf atau kan sudah dicatat semua kan, dan juga tadi jangan lupa kerjakan soal atau PR-nya di rumah. Baik, untuk langsung tutup Ustaz. Cukup sekian materi hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari kami pribadi dan benarnya datanya dari Allah. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja.